Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Sehat semuanya? Enggak ngantuk? Alhamdulillah. Iya, dipertahankan. Taib, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekedar mengingatkan sebuah hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim yang insyaallah sudah sering antum dengarkan. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya dalam rangka belajar ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Semoga langkah kita ke tempat ini sebagai langkah kita ke surga kelak. Dan Rasul bersabda lagi, "Wa mashtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazrat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Rasulullah SAW, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran dan saling mempelajari isi Al-Quran, kecuali turun kepada mereka ketenangan. Rahmat Allah meliputi mereka, malaikat Allah mengelilingi majelis mereka, dan Allah memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah menjadikan majelis kita seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tersebut. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini kita sampaikan karena berkaitan dengan kajian kita pada pagi hari ini yang berkaitan dengan apa? Merenungkan atau mentadabburi atau mempelajari sepertiga Al-Quran. Insya Allah semuanya sudah tahu yang dimaksud dengan sepertiga Al-Quran adalah apa? Apa maksudnya? Surat Al-Ikhlas. Nah, ini sudah paham semuanya. Berarti sudah selesai ya.
Hah? 6. Ya, ini insyaallah sudah masyhur, cuma sekedar wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama merenungkan, mengingat kembali, mempelajari kembali sebuah surat Al-Quran yang sangat amat singkat namun padat isinya, yang insya Allah sudah kita hafalkan mulai kecil, namun alangkah baiknya, alangkah indahnya untuk terus kita mengingat tentang surat ini, baik dari sisi keutamaannya, kedudukannya, ataupun yang terpenting lagi tentang isinya. Dan lebih dari itu, untuk kita berpegang teguh dengan surat Al-Ikhlas ini. Yang pertama yang ingin kita bahas berkaitan dengan perintah Allah untuk kita mentadabburi Al-Quranul Karim. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 82, afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Ini adalah celaan dari Allah bagi yang tidak mau mempelajari Al-Quranul Karim. Al-Quran Allah turunkan sebagai hudan linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, bagi orang yang bertakwa. Namanya petunjuk. Apakah ditaruh di lemari saja? Nggak mungkin. Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita tanpa kita membaca dan mempelajari isinya. Maka kewajiban seorang muslim muslimah untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Dan di antara surat Al-Quran yang sangat amat berharga yang wajib kita pelajari itu tadi surat Al-Ikhlas. Ini poin pertama, kewajiban kita untuk belajar mempelajari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan tentunya belajar Al-Quran, memahaminya sesuai dengan pemahaman salaf. Jangan sampai mempelajari Al-Quran namun salah metode, salah jalan. Ini bisa fatal akibatnya. Inginnya mendapatkan petunjuk tadi, namun kalau salah metode, salah cara memahami, bisa menjadi bumerang. Dan inilah yang Rasul peringatkan tentang sebuah kelompok yang rajin membaca, belajar Al-Quran, namun sesat menyesatkan. Itulah kelompok Al-Khawarij. Dalam Sahih Bukhari, Rasul SAW mengatakan, sayakhruju qaumun fi akhir zaman, ahdatsul asnan, sufahaul ahlam. Akan muncul di akhir zaman nanti sekelompok orang yang masih muda belia, namun bodoh akalnya. Yaqra'una min qawli khairil bariyah. Mereka rajin membaca Al-Quran. La yujawizu imanum hanajirahum. Namun iman mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Kata para ulama, rajin membaca Al-Quran, namun tidak paham isi Al-Quranul Karim. Sampai akhirnya mereka pun sesat menyesatkan. Kata Rasul, yamruku minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Yaitu tadi, sudah masuk ke dalam Islam,
masuk mempelajari Al-Quran, namun apa? Ekstrim, sesat. Kenapa? Bukan ayatnya, naudzubillah min dzalik, yang salah. Bukan Al-Qur'annya yang salah, namun salah memahaminya. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama, diantaranya oleh Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah. Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah berkata, bal su'ul fahmi anillahi wa rasulihi man sya'u kulli bid'atin wa dhalalatin fi hadil ummah. Kata sekali lagi Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, bahkan salah memahami firman Allah, salah memahami hadis Rasul, itu sumber kesesatan dan kebid'ahan di tengah umat. Beliau juga mengatakan dalam kesempatan yang lain, masih dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan wahal kharajatil khawarid wa rafadatir rawafid wa tazalatil mu'tazilah waftaraqatil ummah ala 73 firqah illa bitta'wilil fasid. Tidaklah kelompok khawarid, kalau sekarang mbahnya teroris lah namanya, mereka memberontak. Tidaklah kelompok Syiah Rafidah menolak Abu Bakar wa Umar atau kekhilafahan mereka berdua. Tidaklah kelompok Mu'tazilah liberal, mereka menyimpang. Dan tidaklah umat terpecah menjadi 73 kelompok kecuali karena at-ta'wil, tafsir, penafsiran yang fasid, yang rusak, yang salah, yang batil. Ya. Maka sekali lagi wajib belajar Al-Quran, tafsir Al-Quran, makna ayat-ayat Al-Quran, namun harus dengan penafsiran yang benar, penafsiran para salaf, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, terutama dalam surat Al-Ikhlas, nanti akan kita contohkan ya, yang salah mentafsirkan tentang surat Al-Ikhlas ini. Intinya ini yang wajib jadi pegangan seorang muslim muslimah, hati-hati dalam memahami ayat, memahami hadis, karena di zaman seperti sekarang ini, di akhir zaman, banyak fitnah syubhat, orang-orang yang lancang mentafsirkan ayat hadis dengan akal-akal pikirannya, dengan hawa nafsunya, sehingga manusia pun sesat dan menyesatkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul tentang kelompok Al-Khawarid, mereka rajin membaca Al-Quran, namun jauh dari pemahaman yang benar. Makanya dahulu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika berdialog dengan kelompok Khawarid, mbahnya teroris, beliau mengatakan, ji'tukum min indi ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepada kalian sebagai utusan para sahabat Rasul, minal muhajirin wal ansar, dari kelompok al-muhajirin dan ansar, alladzina nazala alaihimul qur'an, yang mana Al-Quran turun kepada mereka, wahum a'lam minkum bitafsirihi, dan mereka para sahabat lebih paham tentang tafsir Al-Quran dibandingkan kalian. Dan alhamdulillah kita sudah ajarkan sebagian dari metode tafsir Al-Quran ala ahli sunnah wal jamaah. Dalam kitab Kaifa Nafhamul Quran, meskipun masih libur, nggak tahu kenapa. Baik, ala kulli hal, semoga bermanfaat semuanya. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita sampaikan metode ahli sunnah dalam tafsir Al-Quran. Ayat ditafsirkan ayat, ayat tafsirkan dengan hadis, ayat tafsirkan dengan ucapan para sahabat Rasulullah SAW. Makanya inilah intisari dari dakwah salafiyah. Apa itu dakwah salafiyah? Dakwah yang menyeru umat untuk memahami ayat Al-Quran, hadis Rasul dengan pemahaman salaf. Dikatakan dakwah salafiyah kembali kepada
pemahaman salaf, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, terutama tadi dalam memahami ayat, dalam memahami hadis Rasulullah SAW. Dakwah salafiyah bukan kelompok baru, bukan golongan sebagaimana golongan-golongan yang lain. Namun dakwah salafiyah hanya seruan, namanya dakwah seruan agar kaum muslimin kembali kepada pemahaman salaf, sahabat Rasul, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan ini bukan omdo, bukan omong doang, bukan sekedar slogan, bukan propaganda. Dan betul-betul kita ajarkan. Contoh yang sudah sering kita sampaikan. Ar-Rahman alal asistawa. Allah istawa di atas arsy. Banyak kaum muslimin, kelompok kaum muslimin, mereka mentafsirkan istawa menguasai arsy. Padahal ulama salaf, dan ini yang sering kita sampaikan, ulama salaf dari kalangan tabi'in, Mujahid, Abul Aliyah, mereka mentafsirkan istawa artinya ala wartafa, Allah tinggi di atas arsy. Itu dari kalangan salaf. Mereka lebih tahu tentang tafsir Al-Quran dibandingkan orang-orang yang sekarang. Dan itu dinukil oleh Imam Bukhari. Artinya Imam Bukhari menyepakati tafsir mereka. Ini yang kita katakan, inilah dakwah salafiyah. Bukan omong doang, slogan kita ikut salaf, tidak. Namun ini yang kita ajarkan, ini yang kita yakin, dan ini yang kita pahami. Dan kita sampaikan kepada umat. Bukan seperti yang dituduhkan oleh sebagian orang, kita hanya omong doang, menggembar-gemborkan ittiba'us salaf. Ini kita contohkan dalam masalah tafsir, dalam masalah akidah khususnya, kita sekali lagi, ini pemahaman as-salaf. Ini tafsir salaf, ini adalah akidah salaf, dan kita selalu mengajarkan kitab-kitab akidah salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, mulai usul sunnah Imam Ahmad, syarh sunnah Imam Babari, syarah sunnah Imam Muzani, yang isinya hanya meringkas, menukil kesepakatan ijma' salaf, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in tentang akidah. Kita nggak mengarang yang baru. Kalaupun kita membacakan kitab-kitab ulama yang sekarang, itu karena mereka mengikuti manhaj salaf, karena mereka menyeru kepada pemahaman salaf. Itu utama dalam masalah akidah. Sekali lagi, ini poin yang paling penting, bahwasanya dalam kita belajar Al-Quran, belajar tafsir Al-Quran, kembali kepada manhaj salaf langsung, dengan pemahaman tafsir ucapan salaf langsung, atau mengikuti ulama-ulama yang mengajarkan tafsir mereka. Makanya ada istilahnya bentuk tafsir yang sekarang ini, tafsir bil ma'thur, yaitu tafsir yang menyebutkan dengan sanadnya. Hadatsana fulan-fulan kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Ada pula tafsir yang hanya meringkas saja. Ini makna istawa artinya tinggi, tanpa disebut siapa ulama salafnya. Namun intinya apa? Sama. Ini kita sampaikan karena ada sebagian orang yang gagal paham. Bahwa kita mengajarkan misalnya buku Syekhul Islam, katanya salaf. Ibnu Taimiyah bukan salaf. Kita katakan tadi, Ibnu Taimiyah ketika menulis kitab Aqidah Wasithiyah atau yang lainnya, beliau hanya meringkas apa yang telah disampaikan oleh ulama as-salaf. Buktinya apa? Enggak ada perbedaan. Coba kalau mereka jujur, buktikan mana bedanya antara Aqidah Wasithiyah karya Ibnu Taimiyah dengan Aqidah salaf. Mulai dari Imam Ahmad yang mereka menukil ijma' salaf dan sebagainya. Jadi sekali lagi, demikian pula dalam tafsir. Kita misalnya mengajarkan tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di, terutama di Surabaya misalnya. Itu ringkasan dari apa yang disampaikan oleh ulama as-salaf. Meskipun tidak disebutkan ini tafsir Ibn Abbas, ini tafsir, namun intinya tidak menyelisihi tafsir as-salaf. Fahim dong? Baik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, masuk kepada inti pembahasan tafsir surat Al-Ikhlas. Yang pertama berkaitan dengan judul merenungkan sepertiga Al-Quran. Ini diambil dari sabda Rasul, Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Rasul mengatakan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi itu penamaan dari Rasul langsung. Sepertiga Al-Quran itu
adalah salah satu keutamaan surat Al-Ikhlas. Apakah maknanya kalau kita baca 3 kali berarti kita khatam Al-Quran sama dengan membaca Al-Fatihah sampai An-Nas? Apakah demikian? Tidak. Ya, kalau seandainya itu maknanya, maka nggak perlu kita baca Al-Fatihah ketika salat, baca saja nggak bisa. Ya, makna sabda Rasul surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran itu dari sisi maknanya, bahwasanya Al-Quran secara umum, secara global isinya hanya tentang 3 hal. Yang pertama tentang akidah atau tauhid, yang kedua tentang kisah-kisah, yang ketiga tentang hukum-hukum. Salat, puasa, zakat, haji, jihad, dan seterusnya. Surat Al-Ikhlas hanya berkaitan dengan Al-Aqidah. Maka dinamakan surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran dari sisi apanya tadi? Sisi apanya? Maknanya. Kemudian poin yang berikutnya tentang sabab nuzul surat Al-Ikhlas. Ini antum sekali lagi bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Disebutkan oleh para ulama, sebab nuzul surat Al-Ikhlas itu pertanyaan dari kaum musyrikin. Sif lana rabbaka, insif lana rabbaka. Wahai Muhammad, sifatkan kepada kami Rabbmu. Sebutkan kepada kami sifat-sifat Rabbmu. Atau dalam riwayat yang lain dikatakan, sebutkan nasab Rabbmu. Ya, orang Arab jahiliyah kan suka pamer nasab atau merendahkan nasab. Bahkan mereka menanyakan tentang nasab Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Maka Allah turunkan surat Al-Ikhlas. Itu sebab nuzul dari surat Al-Ikhlas sebagai jawaban atas pertanyaan kaum al-musyrikin. Kemudian yang berikutnya, poin yang keberapa? 3 atau 4? Terserah sudah. Iya, bukan tahu TV. Yang berikutnya berkaitan dengan kedudukan dan keutamaan surat Al-Ikhlas. Yang pertama tadi kedudukan surat Al-Ikhlas berkaitan dengan sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan kepada para sahabat, ayat jizu ahadukum an yaqra fi lailatin sulusal Quran. Apakah salah seorang di antara kalian tidak sanggup untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Maka para sahabat mengatakan, apakah sepertiga Al-Quran ya Rasulullah kita baca pada waktu malam atau di kala malam? Maka Rasul mengatakan, Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Bahwasanya Qul huwallahu ahad alias surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Ini menunjukkan tentang kedudukan surat Al-Ikhlas. Meskipun hanya 4 ayat, namun Rasul mengatakan itu sepertiga Al-Quran. Sebagaimana surat Al-Fatihah, kata Rasul induknya apa? Al-Quran. Jadi dari sini kata para ulama, antara ayat dengan ayat yang lain itu ada at-tafadul. Nggak satu tingkatan, ada tingkatannya. Ada yang merupakan induk Al-Quran, ada yang merupakan sepertiga Al-Quran. Demikian pula ayatnya, ada ayat yang termulia, yaitu apa? Apa ayat yang termulia? Ayat kursi. Jadi tidak sama, tidak satu level, meskipun semuanya adalah kalam Allah. Kemudian di antara keutamaan surat Al-Ikhlas, kata para ulama berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya, dalam kisah Rasul SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, ba'atha Rasul SAW rajulan fi sariyah. Pernah suatu saat Rasul mengutus pasukan yang dipimpin oleh seseorang. Wa huwa yusalli bi ashabihi wa yakhtim fi salatihi bi suratil Ikhlas atau bi qul huwallahu ahad.
Kata Aisyah radhiyallahu anha, dan panglima pasukan tadi kala sholat dengan pasukannya itu selalu menutup sholat berjamaahnya dengan kul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka pulang ketemu Rasul SAW, mereka menyebut kejadian yang mereka alami. Sang panglima sering mengulang-ulang surat Al-Ikhlas ketika salat berjamaah. Maka Rasul mengatakan, "Salu, tanya langsung kepada sang imam kalian, ya, limadza yasna'u dzalik? Kenapa kok dia sering mengulang-ulang, sering membaca surat Al-Ikhlas?" Maka dijawab oleh sang imam tersebut, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena surat Al-Ikhlas berkaitan dengan sifat Allah dan aku suka membacanya. Maka Rasul ketika mendengar jawaban dari sang imam tadi, beliau mengatakan, akhbiru annallaha yuhibbu. Kabarkanlah kepadanya bahwasanya Allah mencintainya. Ini keutamaan apa? Surat Al-Ikhlas. Yang mencintai surat Al-Ikhlas, Allah akan cintai. Semoga Allah mencintai kita di dunia wal akhirah. Ini kiat menggapai kecintaan Allah dengan kita mencintai surat Al-Ikhlas. Tentunya cinta yang sejati dengan kita yang paling utama memahami isinya dan mengamalkan konsekuensinya. Makanya perlu untuk terus kita ingat dan kita pelajari. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, man fahima asma Allah wa sifatihi ahabbahullah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang paham nama-nama dan sifat Allah, Allah akan mencintai. Dan ini juga menunjukkan bagaimana kedudukan ilmu tentang akidah, tentang tauhid asma was sifat. Makanya dakwah salafiyah ahlu sunnah wal jamaah itu diantara ciri khas mereka, karakteristik mereka, sifat mereka selalu semangat belajar dan mengajarkan tentang akidah, terutama tentang tauhid asma was sifat. Makanya para ulama seperti Syekh Abdullah Al-Ubailan, salah satu masyayikh dakwah salafiyah di Saudi Arabia, beliau ketika menyebutkan tentang karakteristik Ahlussunnah, beliau menyebutkan di antaranya hirsuhum ala nasir aqidati sahihah. Semangat Ahlussunnah wal Jamaah dalam menyampaikan akidah yang sahihah, akidah salaf. Di antaranya pembahasan tentang tauhid asma wa sifat. Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya menutup kitab Sahih Bukhari dengan kitab tauhid yang isinya banyak berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Makanya Imam Al-Lalikai yang bermadzhab Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, beliau mengatakan fa inna aujaba ma 'alal mar'i ma'rifatu usuluddin wa ma kallafallahu bihi min fahmi tauhidihi wa sifatihi. Sesungguhnya yang paling wajib dipelajari oleh seorang hamba, seorang muslim muslimah adalah mengenal usuluddin, pondasi agama alias akidah. Dan apa yang Allah bebankan atas mereka dari memahami tauhidnya dan sifat-sifatnya. Maka seorang muslim muslimah kalau dia
semangat belajar masalah fikih tohara bersuci, fikih sholat, atau fikih jual beli, maka harus lebih semangat belajar akidah, belajar tauhid asma wa sifat. Ya, jangan sampai ketika belajar fikih kontemporer masalah haramnya riba, waduh melek 24 jam siap, ya. Namun belajar akidah baru 1 menit 2 menit sudah. Naudzubillah min dzalik. Justru apa? Lebih semangat belajar akidah dibanding yang lain, meskipun tanpa kita apa? Meniadakan pentingnya pembahasan agama yang lain. Namun ini yang diutamakan oleh para ulama. Makanya sampai ada istilah akidah itu nama lainnya al-fiqhul akbar. Fikih yang paling besar, alias yang selain akidah itu apa? Al-asghar, yang lebih apa? Kecil. Tidak ditinggalkan, namun ada skala prioritas. Jangan sampai yang kecil lebih diutamakan daripada fikih yang apa? Al-akbar. Dan di antara fikih al-akbar, tauhid asma wa sifat. Bang, mana yang lebih utama dipelajari? Tauhid asma wa sifat atau fikih utang piutang? Meskipun tetap utang harus bayar dia. Jangan sampai tauhid asma wa sifat diutamakan. Iya betul, cuma lupa dengan utangnya, jangan. Paham? Nah, bismillah. Baik, sekali lagi, hadis tadi itu riwayat Imam Bukhari tentang orang yang tadi cintai surat Al-Ikhlas dan sering membacanya karena dia tahu isinya tentang sifat Allah dan dia cinta dengan surat Al-Ikhlas tersebut, sampai Rasul mengatakan, kabarkan kepadanya Allah mencintainya. Itu juga disampaikan oleh Imam Bukhari dalam awal kitab Tauhid dalam Sahih Bukharinya, ya, tentang masalah sifat Allah. Pentingnya juga belajar tentang sifat ataupun nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam riwayat yang lain, Rasul mengatakan, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas memasukkanmu ke dalam surga. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Ini keutamaan yang luar biasa dari surat Al-Ikhlas. Ya, mungkin banyak dari kita yang sudah hafal sejak kecil surat Al-Ikhlas, namun mungkin baru kali ini dengar keutamaannya. Ada yang mengaku tidak di sini. Nah, ini keutamaan mencintai, membaca, mempelajari dan mengamalkan surat Al-Ikhlas. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di antara hadis atau dalil yang juga menunjukkan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas, pernah satu saat Rasul melewati seseorang yang dia sedang membaca surat Al-Ikhlas. Maka Rasul mengatakan wajabat, pasti. Ketika ditanya apa makna wajabat itu ya Rasulullah, Rasul mengatakan wajabat lahul jannah. Orang itu pasti masuk surga. Karena apa? Tadi dia cinta kepada surat Al-Ikhlas. Meskipun ini termasuk salah satu kekhususan Rasul. Rasul diberi wahyu oleh Allah untuk apa? Memberitahu tentang orang itu pasti masuk surga. Sebagaimana Rasul mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di fil jannah, dan seterusnya. Ini adalah apa? Ya, khusus yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Adapun kita, sebagaimana kata Imam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah, wala nunazzilu ahadan minhum jannatan wala nara. Kita tidak boleh menvonis siapapun dari kaum muslimin masuk surga atau masuk neraka. Karena ini masalah gaib, hanya Allah yang tahu, dan Allah terkadang mengabarkannya kepada Rasulullah SAW. Namun intinya tadi, cintanya seorang hamba kepada surat Al-Ikhlas ini akan mengantarkannya kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara keutamaan surat Al-Ikhlas juga kata para ulama, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah,
man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha asyra marrat bunyalahu qasrun fil jannah. Kata Rasul SAW, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sampai selesai 10 kali, maka dibangunkan istana di surga. Sekali lagi kata Rasul SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, barang siapa membaca qul huwallahu ahad 10 kali, ini Rasul nggak mengikatnya dengan waktu dan tempat. Artinya ini mutlak, di mana saja, kapan saja, terserah. Ya, membaca 10 kali surat Al-Ikhlas, maka dibangunkan baginya istana di surga. Ya, keutamaan yang luar biasa. Dan ini yang mendorong kita untuk menyampaikannya di kajian ini dan juga di tempat-tempat yang lain, karena keutamaan yang luar biasa. Demikian pula Rasul SAW ini juga menunjukkan tentang kedudukan keutamaan surat Al-Ikhlas. Rasul SAW menjadikan surat Al-Ikhlas sebagai bacaan, ya, ketika sholat sunnah. Ya, mulai dari qobliyah subuh, ya, rakaat pertama Al-Fatihah, Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Kemudian sholat sunnah apa lagi? Witir, ya. Sholat sunnah apa lagi? Ba'da maghrib. Sholat sunnah apa lagi? Tawaf. Nah, ini sekali lagi menunjukkan bagaimana pentingnya kedudukan dan juga keutamaan surat Al-Ikhlas. Demikian pula di antara yang menunjukkan keutamaan kedudukan surat Al-Ikhlas, Rasul menjadikannya sebagai wirid setiap hari. Ya, mulai dari zikir selesai, salat fardu, zikir pagi dan petang. Bahkan keutamanya kata Rasul dalam hadis yang sahih, ketika beliau berkata kepada sebagian sahabat, Kul huwallahu ahad. Bacalah Kul huwallahu ahad wal mu'awwidatain. Ditambah dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq. Ya. Hina tusbi wa hina tumsi takfika min kulli syai'. Bacalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, pagi dan petang hari, maka engkau akan dicukupi dari segala sesuatu. Kebutuhanmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, ya, kalau orang itu cinta kepada Al-Ikhlas, maka diantaranya apa? Menjadikannya sebagai wirid pagi dan petang hari. Demikian pula sebelum apa? Tidur. Ya, sekali lagi semua ini menunjukkan keutamaan dan kedudukan surat Al-Ikhlas. Bismillah. Maka rugi kalau orang tidak mengetahui, tidak mengamalkan apa yang Rasul katakan tentang surat Al-Ikhlas ini. Kemudian poin berikutnya tentang kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas. Kalau surat An-Nas, Al-Falaq, ya, itu penamaannya, insya Allah antum tahu kenapa dinamakan An-Nas, Al-Falaq. Kenapa? Kenapa sebabnya? Apalkan Al-Falaq, An-Nas? Apa mau didikte sekarang? Kenapa kok dinamakan Al-Falaq, An-Nas? Ada lafaz An-Nas. Karena ada lafaznya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Surat Al-Ikhlas, ada nggak kata-kata Al-Ikhlas dalam surat itu? Nah, tidak ada. Ini karena kata para ulama dinamakan Al-Ikhlas ada dua. Yang pertama, dinamakan surat ini dengan Al-Ikhlas karena orang yang membacanya dan memahami isinya, insya Allah dia akan bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Itu salah satu sebab kenapa dinamakan dengan surat Al-Ikhlas, karena orang itu kalau membacanya, memahami isinya, maka insya Allah dia akan bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah.
Kemudian yang kedua, di antara sebab kenapa dinamakan surat ini dengan surat Al-Ikhlas, karena ya Allah ingin mengikhlaskan. Mengikhlaskan itu artinya memurnikan surat ini hanya tentang dirinya. Karena Allah mengikhlaskan. Mengikhlaskan itu arti secara bahasanya memurnikan. Karena Allah ingin mengikhlaskan alias memurnikan surat ini hanya tentang dirinya. Gak ada pembahasan masalah muamalah jual beli, tidak ada. Yang ada tentang apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham dong? Coba ditanya, kenapa kau dinamakan surat ini dengan Al-Ikhlas? Yang pertama, karena apa? Orang yang membacanya dan memahaminya insya Allah akan bisa ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, iya, karena Allah ingin mengikhlaskan surat ini hanya tentang dirinya. Tapi poin yang terakhir dan ini yang paling penting, yaitu tentang makna dari surat Al-Ikhlas. Dan ini kita hanya sekedar merangkum saja dari tafsir para ulama yang ma'thur ataupun yang ghairu ma'thur, ya. Yang intinya tidak menyimpang dari pemahaman salaf. Dan sudah kita isyaratkan tadi bahwasanya ada penyimpangan dalam tafsir sebagian ya orang. Ya, kalau kita mau sebut, ada tafsir Dilalil Quran oleh Sayyid Qutb, ya. Kalau ya yang terlanjur punya misalnya, ya, kalau yang sudah terlanjur punya ini sebagai bukti saja, kita nggak omdo, kita katakan dengan bukti yang nyata. Dalam tafsirnya itu penulis mengatakan Qul huwallahu ahad, ini menunjukkan tentang ini secara maknanya saja ringkasannya. Qul huwallahu ahad itu menunjukkan tentang ahadiyatul wujud, wahdatul wujud. Tidak ada yang wujud di atas muka bumi ini kecuali wujudnya Allah. Paham maksudnya? Hah? Ini akidah wahdatul wujud. Semua yang ada di muka bumi ini pada hakikatnya wujudnya Allah. Kalau mau diperinci, ya wujudnya patung yang disembah oleh sebagian manusia itu pada hakikatnya wujudnya Allah. Mereka nggak salah menyembah patung karena dalam patung itu ada wujudnya. Gimana menurut antum? Kufur akbar. Bahkan lebih parah dari itu. Mereka mengatakan ma ra'aitul kalba wal khinzir illallah. Ini pengakuan tokoh-tokoh ahli wahdatul wujud. Tidaklah aku melihat anjing dan babi kecuali Allah. Karena apa? Tadi akidah mereka tidak ada yang wujud di muka bumi kecuali wujudnya Allah. Ma min mawjudin fil wujud illa wujuduh. Tidaklah yang wujud di atas muka bumi ini kecuali wujudnya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya tadi kita sampaikan hati-hati kalau sudah salah tafsir berat, parah akibatnya. Bahkan mungkin sebagian antum pernah mendengar ada salah satu dai yang mengatakan kalau orang-orang Nasara ditanya oleh Allah pada hari kiamat, kenapa kok menyembah Nabi Isa? Kalau dia menjawab, karena aku melihat dirimu pada Nabi Isa, selamat dia. Paham yang kita sampaikan? Gimana menurut antum? Betul tidak statement seperti itu? Jelas-jelas Allah mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dari ahlul kitab, orang musyrikin, mereka kekal dalam neraka jahanam. Enggak ada pengecualian, semuanya masuk neraka. Kok dia mengatakan ada yang selamat? Dengan alasan apa? Kalau dia menyembah Nabi Isa itu karena melihat wujud Allah. Artinya apa? Manunggaling kaula Gusti Allah katanya bersatu dengan Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini akidah yang masih eksis sampai detik ini. Dan itu ada dalam tafsir tadi. Qul huwallahu ahad ditafsirkan Allah itu tadi ahyatul wujud, wahdatul wujud. Allah bersatu dengan
semua yang ada di atas muka bumi ini. Sampai di sini paham enggak? Nah, artinya ini hati-hati tafsir-tafsir yang sesat menyesatkan. Taib ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita mulai dari ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Nabi Muhammad. Kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala dalam Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, kata-kata kul dalam Al-Qur'an ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Katakan wahai Nabi Muhammad, di situ ada isyarat bahwasanya Al-Qur'an bukan kalamun Nabi. Kenapa? Karena Nabi diperintah untuk menyampaikan kul. Katakan Nabi. Yang memerintahkan siapa? Allah. Nabi Muhammad hanya menyampaikan saja. Ya. Dan kaidahnya namanya ucapan itu dinisbatkan, disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Dan Al-Quran adalah kalamullah, bukan kalamun Nabi. Makanya dalam surat At-Taubah Allah berfirman ayat yang ke-6, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada salah satu dari kaum musyrikin minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah. Allah menamakan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad, yang dibaca oleh para sahabat, yang dibaca oleh kaum muslimin adalah kalamullah. Paham? Tanya Al-Quran adalah apa? Kalamullah, bukan kalamun Nabi. Bahkan Allah mengancam, mencela orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah ucapan manusia atau ucapan Nabi. Lewat firman-Nya dalam surat Al-Mudaththir, ketika ada orang musyrikin mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Orang musyrikin jahiliyah mengatakan tidaklah Al-Quran kecuali ucapan manusia. Maka Allah ancam dengan firman-Nya, sauslihi sakor, aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakor. Ini ancaman bagi orang yang mengatakan Al-Quran adalah ucapan Nabi. Dan berapa tahun yang lalu kan ada oknum yang mengatakan demikian. Al-Quran itu adalah pernyataan atau apalah istilah deklarnya Nabi, ucapan Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Allah telah membantah ucapan tersebut, bahkan Allah mengatakan itu adalah ucapan kaum musyrikin jahiliyah. Kul, katakan wahai Nabi Muhammad, sekali lagi kata Syekh Shalih bin Fauzan, itu ada isyarat bahwasanya Al-Quran bukan ucapan Nabi. Nabi hanya menyampaikan saja kalamullah tersebut. Al-Quran adalah kalamullah, bukan kalamu an-Nabi. Dan sepakat ulama mengatakan Al-Quran kalamullah, walaysa bimakhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah adalah sifat Allah, dan sifat Allah itu bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Wa man qala Al-Quran makhluk faqad kafara. Dan yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Ini diucapkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Bahkan Imam Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan lebih dari 500 nama ulama-ulama yang memiliki statement tadi. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Itu diucapkan sekali lagi oleh 500 lebih ulama. Dan beliau sebut satu-satu nama-nama mereka. Bahkan kata Imam Lalikai, kalau aku mau sebut dari nama-nama ulama-ulama ahli hadis yang lain bisa ribuan. Ini ijma' Ahlussunnah mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia apa? Kafir. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengkafirkan seorang yang bernama Hafiz Al-Farad karena dia punya keyakinan Al-Quran makhluk. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun dalil Al-Quran bukan makhluk, yaitu firman Allah Ar-Rahman Allamal Quran. Lanjutkan. Khalaqal insan. Ar-Rahman
Alam Al-Quran, dia yang mengajarkan Al-Quran dan dia yang menciptakan apa? Manusia. Allah bedakan antara mengajarkan Al-Quran dengan menciptakan manusia. Manusia, makhluk ciptaan Allah. Namun Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah, dan kalam Allah ya sifat Allah, firman Allah itu sifat Allah, dan sifat Allah tidak ada yang makhluk. Paham sampai di sini? Ini yang kita sampaikan tadi, kata sang imam di zaman sahabat tadi, aku membaca Al-Ikhlas karena Al-Ikhlas itu tentang sifat Allah. Di antara sifat Allah adalah kalamullah. Kemudian kul huwallahu ahad. Ya, kalau disebut dalam istilah bahasa Arab, huwa itu dhamirus syan. Ya, ini yang bisa bahasa Arab insya Allah paham, namanya kalau nggak paham ya sudahlah. Dia yang dimaksud dia adalah Allah. Ya, huwallahu al-ahad. Apa arti Allah? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqi jami'an. Kata Abdullah bin Abbas, Allah artinya zat yang diibadahi dan disembah oleh apa? Makhluk-makhluknya. Ini pembahasan nama-nama Allah. Kata Rasul, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah man asaha dakhlal jannah. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang ahsaha, menyebutkannya, menghafalkannya, memahami maknanya, mengamalkan konsekuensinya, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Kata para ulama, hadis ini tidak membatasi nama Allah hanya 99. Namun itu hanya bagi yang mau mengamalkannya tadi, mau memahami isinya, menghafalkannya, balasannya surga Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengesampingkan, menafikan nama-nama Allah yang lain. Ini contoh ungkapan yang lain kata para ulama, seperti ada orang mengatakan, saya punya uang 1 juta untuk bersedekah kepada fuqara wal masakin. Apakah menafikan dia punya uang yang lain untuk menafkahi anak dan istrinya? Tidak. Kata-kata saya punya 1 juta untuk, ini sekali lagi tidak menafikan dia punya uang yang lain untuk keperluan yang lain. Sama dengan tadi, Allah kata Rasul memiliki 99 nama. Ini bukan membatasi nama Allah hanya 99. Namun ini hanya Allah sediakan bagi yang mau ahsoha. Arti ahsoha kata ulama, menyebutkannya, menghafalkannya, memahami maknanya, dan mengamalkan konsekuensinya. Paham dong? Anda tanya, apakah nama Allah hanya terbatas 99? Tidak, ya. Kemudian apa arti ahsaha? Menyebutkan atau menghafalkannya dan memahami isinya, maknanya. Makanya ulama menulis kitab Fiqh al-Asmaul Husna, arti dari nama-nama Allah yang 99. Di antaranya Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar. Dan alhamdulillah sudah kita terjemahkan bersama yang lain. Judulnya Fiqh al-Asmaul Husna. Ini sangat luar biasa manfaatnya. Maka kita pelajari apa arti Allah. Kata tadi, ini sekali lagi kita ikut penafsiran salaf. Allah artinya dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi jami'an. Nama Allah ini paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Kalau disilahkan, ini di antara keistimewaan nama Allah. Yang pertama, paling banyak disebut dalam Al-Quran. Kalau kata Syekh Abdul Razak dalam Fiqh al-Asmaul Husna, lebih dari 2000 kali disebut di dalam Al-Quran. Mau dikasih PR enggak? Sebutkan di ayat mana saja. Ya, intinya tadi, nama Al-Asmaul Husna yang paling banyak disebut dalam Al-Quran, nama Allah. Lebih dari 2000 kali. Kemudian nama Allah itu di antara keistimewaannya,
termasuk induk dari semua al-asmaul husna. Seperti Al-Quran, ada induk Al-Quran, yaitu surat demikian pula al-asmaul husna, itu ada namanya induk dari al-asmaul husna. Di antaranya nama Allah. Kenapa dinamakan induk daripada al-asmaul husna? Karena dalam Al-Quran Allah selalu menyebutkan namanya Allah itu sendiri sebelum al-asmaul husna yang lain. Di antaranya surat Al-Ikhlas ini, Qul huwallahu, sebelum disebut Al-Ahad disebut Allah. Sebelum As-Samad disebut dulu Allah. Apalagi dalam surat Al-Hasyr ayat yang terakhir, huwallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salam. Ini al-asmaul husna didahului dengan nama Allah terlebih dahulu. Dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, sebelum al-hayyul qayyum disebut dulu namanya Allah. Ini menunjukkan Allah induk daripada al-asmaul al-husna. Kemudian di antara keistimewaan nama Allah ini disebut dalam semua zikir yang kita ucapkan setiap hari. Antum kalau membaca istighfar baca apa? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Antum kalau bertasbih mengatakan subhanallah, bukan subhanallah, subhanarrahman. Ya, antum membaca tahmid apa itu? Alhamdulillah. Antum membaca basmalah, bismillah. Ini sekali lagi termasuk keistimewaan nama Allah dibandingkan al-asmaul husna yang lain. Demikian pula yang keberapa kalau ditambahkan dari keistimewaan nama Allah? Sekarang yang keempat atau yang kelima? Tadi kalau mau disebut yang pertama paling banyak disebut dalam yang kedua induk, yang ketiga disebut dalam zikir. Baik, yang keempat dalam doa kalau kita menyebut nama Allah dengan bahasa Arab itu kalau selain nama Allah dihilangkan alif lamnya. Kita misalnya menyebut nama Allah Ar-Rahman dalam doa, kita panggil ya Rahman, bukan ya Ar-Rahman. Dalam zikir pagi dan petang ada ya Hayyu, yang betul ya Hayyu atau ya Al-Hayyu. Pakai alif lam atau tidak? Itu kaidahnya, semua nama Allah kalau kita pakai untuk doa itu harus dihapus alif lamnya. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Alim alimni, ya Razzaq, ya Ar-Razzaq apa ya Razzaq? Ya Razzaq nggak pakai alif lam, kecuali nama ini Allah, ya Allah, Allahumma tetap pakai alif lam. Ya, ini salah satu keistimewaannya kata para ulama, dan ini juga disebut tadi oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau Fiqh al-Asma'u al-Husna. Baik, kita lanjut. Allahu Ahad. Ada pula yang lebih fatal dalam mentafsirkan al-Ahad. Kita dan juga insya Allah semua orang paham, yang waras akalnya, yang sehat akalnya dan fitrahnya. Al-Ahad itu nama Allah. Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal. Namun ada yang sesat menafsirkan Al-Ahad. Al-Ahad itu sebetulnya Ahmad, nama Nabi Muhammad. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi ini kita ingatkan, hati-hati dengan tafsir-tafsir yang sesat menyesatkan, terutama di dunia maya. Allahu Ahad, Al-Ahad ini sekali lagi termasuk Al-Asma'ul Husna. Kata para ulama, Al-Ahad yang Maha Esa dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifat. Dan istilah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat ini sudah ada sejak zaman para ulama-ulama terdahulu. Di antaranya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau mengatakan Allahu yud'a min a'lala min asfal li'anal asfal laisa min wasfir rububiyah walal uluhiyati fi syai'. Kita berdoa kepada Allah dan Allah ada di atas. Karena sifat bawah tidak layak bagi rububiyah
dan uluhiyah Allah. Jadi kalau ada yang menuduh, oh itu pembagian Wahabi. Ini Abu Hanifah berarti apa? Wahabi. Demikian pula Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, dalam kitab beliau Al-Ibanah Al-Kubra menyebutkan tentang pembagian tauhid menjadi 3. Imam Ibnu Manda sebelum jauh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab atau Ibnu Taimiyah. Cuma itulah orang-orang yang asbun menuduh dakwah yang hak ini dengan tuduhan-tuduhan dosa. Tidak lain tidak bukan, kita hanya sekedar melanjutkan tongkat estafet ulama-ulama terdahulu, di antaranya imam yang 4 ini. Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa, Esa dalam rububiyahnya. Artinya Allah satu-satunya yang menciptakan, yang menguasai dan mengatur alam semesta ini. Allahu Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang mana orang musyrikin jahiliyah memahami akan rububiyah Allah, mengimaninya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yakulun Allah. Apabila engkau Nabi Muhammad bertanya kepada kaum musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak mereka menjawab Allah. Dan ayat ini banyak dalam surat Luqman, surat Az-Zumar, surat Yunus, kul man yarzuqukum minas samai wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada kaum musyrikin jahiliyah, siapa yang memberikan rezeki dari langit maupun di bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur semua urusan ini? Fasayakulunallah. Kaum musyrikin serempak menjawab Allah. Ini yang dikatakan orang musyrikin itu mereka mengenal Allah. Mereka itu mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Ini kita sampaikan untuk membantah gang sebelah yang mereka mengatakan, masa itu Wahabi mengatakan Abu Lahab bertauhid. Kita katakan jangan dipotong ucapan kita. Tauhidnya dalam masalah apa? Rububiyah. Dan itu Allah yang mengatakan demikian. Namun itulah mereka suka asbun, menuduh tanpa hak. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam surat Yusuf, nanti dilihat ayatnya berapa, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali mereka musyrikin. Coba kalau mereka punya tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya dari kalangan sahabat Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan tidaklah mereka kebanyakannya beriman, maksudnya orang musyrikin imannya tentang Allah sang pencipta, namun mereka menyembah kepada selain Allah. Itu imannya, tauhidnya orang musyrikin. Mereka bertauhid namun dalam rububiyah. Paham dong? Cuma orang-orang itu tadi ingin menjatuhkan dakwah yang hak ini dengan kedustaan dan kelicikan mereka atau dengan kebodohan mereka. Allah sendiri yang menyatakan kaum musyrikin percaya Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta. Dalam banyak ayat Allah mengatakan tadi mereka beriman dalam masalah penciptaan rububiyah, namun dalam masalah peribadahan hum musyrikun, mereka musyrikun. Paham dong? Nah, kemudian yang kedua tauhid Allahu Ahad, Allah Maha Esa dalam uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang belum belajar tafsir Al-Fatihah, kita sampaikan kata-kata iyyaka na'budu. Ada kaidah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Qur'an, kalau objek didahulukan daripada fi'il kata kerjanya dan dari subjeknya, maka itu menunjukkan akan pembatasan. Iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Artinya apa? Allah Maha Esa dalam al-ibadah. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah yang berhak untuk kita memohon berdoa kepadanya.
tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Karena Allahu Ahad, Allah Maha Esa dalam al-ibadah, fi doa, ya, ud'uni astajib lakum, dan seterusnya. Kemudian Allah Maha Esa dalam asma wa sifat. Allah punya nama, ya, yang itu sesuai dengan kesempurnaan dan kebesarannya. Allah punya sifat yang maha sempurna. Mungkin kata-katanya sama dengan apa yang ada pada manusia. Contoh, Nabi Muhammad Allah sifati dengan bil mu'minina raufun rahim. Nabi Muhammad itu dengan orang beriman rauf. Rauf itu juga nama Allah yang maha pengasih, ya, atau maha penyantun. Raufun rahim itu sifat Nabi Muhammad. Allah punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Apakah berarti Allah menyamakan dirinya dengan Nabi Muhammad? Tidak. Persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya. Tadi Allah punya nama Al-Hayyu. Apa arti Al-Hayyu? Yang maha hidup. Allah punya sifat kehidupan Al-Haya. Kita juga punya sifat hidup. Antum di sini hidup atau enggak? Nah, ada yang enggak ngaku? Kita sholati di sini, sholat jenazah. Kita punya sifat Al-Haya, kehidupan. Allah punya sifat kehidupan. Apakah sama? Kata-katanya sama, namun tidak melazimkan kesamaan dalam apa? Hakikatnya. Allah punya ilmu, kita juga punya ilmu. Apakah sama? Tidak sama hakikatnya. Maka demikian kaidahnya tentang semua sifat Allah. Allah punya sifat wajah berdasarkan firman-Nya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekalah wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Namun tidak sama dengan wajah apa? Sama dengan sifat Allah yang lain. Kata Imam Abu Hanifah dalam kitab beliau Al-Fiqhul Akbar, wa kullu sifatihi khilafu sifatil makhlukin. Semua sifat Allah beda dengan sifat makhluk. Ya'lamu laka ilmina. Dia punya sifat ilmu, namun gak sama dengan ilmu kita. Yara laka ru'yatina. Allah maha melihat, namun gak sama dengan penglihatan kita. Kata-katanya sama, namun hakikatnya tidak apa? Maka sesaat kalau ada orang mengatakan, jangan mengatakan Allah punya sifat wajah. Karena kalau Anda mengatakan Allah punya sifat wajah, berarti Anda menyamakan Allah dengan makhluk. Maka kita kembalikan kepada orang itu. Apakah Anda meyakini Allah punya sifat ilmu? Kalau dia mengatakan enggak, kafir dia. Karena mengingkari ilmunya apa? Allah. Kalau dia mengatakan iya Allah punya sifat ilmu, kita katakan apakah Anda meyakini kita punya sifat ilmu? Pasti dia mengatakan iya. Namun beda ilmunya Allah dengan ilmu. Demikian pula wajah Allah, tangan Allah, istiwa Allah enggak sama dengan makhluk. Tetapkan semua sifat Allah tanpa diserupakan dengan makhluk, selesai masalah. Ya, namun kalau mereka pakai akal-akalan, wah kalau Allah punya sifat istiwa di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy. Ini halusinasinya mereka. Nggak ada yang melazimkan Allah butuh kepada apa? Arsy, meskipun Allah istiwa di atas, tinggi di atas arsy. Baik, lanjut kita percepat sedikit, waktunya sudah mepet. Yang kedua, Allah mengatakan Allahus Samad. Apa arti Allah tadi? Apa arti Allah? Zat yang disembah dan ibadahi oleh makhluknya. Kemudian As-Samad. Kalau kita melihat tafsir Abdullah bin Abbas, As-Samad itu beliau sebutkan As-Sayyid, ya, yang pokoknya maha sempurna dalam semua sifatnya. Dan diringkas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, As-Samad artinya Al-Kamil fi sifatihi alladhi iftaqarat ilai jami'u makhlukatihi. As-Samad artinya zat yang sempurna sifat-sifatnya, yang semua makhluk butuh kepadanya. Ini juga membantah statement tadi. Kalau Allah itu istiwa tinggi di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Ini sesat, menyesatkan statement ini. Karena apa? Allah As-Samad. Allah nggak butuh kepada makhluk. Justru sebaliknya, makhluk yang butuh kepada apa?
Allah. Tidak mengharuskan Allah istiwa di atas arsy berarti butuh dengan al-arsy. Tidak ada kelaziman. Itu hanya apa? Persangkaan buruk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. As-Samad al-kamil fi sifat, yang sempurna sifat-sifatnya yang semua makhluk butuh kepadanya. Maka seorang muslim muslimah dalam hatinya harus selalu ada rasa butuh kepada Allah. Fisarra'i wa dharra, dalam keadaan susah maupun senang, dalam segala keadaan butuh, hatinya selalu bergantung kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah kepada Allah, zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Ini sekali lagi, kalau orang itu paham nama Allah Al-Ahad, Allahus Samad tadi, dia akan bisa mengikhlaskan semua ucapan perbuatannya hanya kepada Allah. Pasti dia akan bisa melaksanakan firman Allah, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Ini yang sebetulnya inti daripada sabab nuzul tadi. Allah membantah pertanyaan orang musyrikin jahiliyah. Sebutkan nasab Rabbmu. Maka dikatakan oleh Allah, lam yalid. Allah tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan. Karena Allah Maha Esa. Gak butuh anak, gak butuh bapak. Allahus Samad. Allah gak butuh dengan makhluk. Allah sendiri. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah Al-Ghani. Ini kalau mau diperdalam sedikit, ada kaidah dalam pembahasan tauhid asma wa sifat, meskipun sedikit agak berat, tapi tidak apa-apa. Nggak paham pun sekali, tidak apa-apa. Yang kedua kali nggak paham, tidak apa-apa. Yang ketiga kali, ya kebacut lah. Kata para ulama dalam Al-Quran, itu metode Al-Quran tentang sifat Allah. Al-Quran biasanya menyebutkan sifat Allah secara terperinci. Menyebutkan sifat Allah secara apa? Terperinci, sifat-sifat yang ditetapkan bagi Allah. Allah punya sifat wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah menetapkan sifat tangan, bal yadau mabsuutatan. Allah punya sifat murka, wa ghadiballahu alaihim. Allah punya sifat ridha radhiyallahu anhum. Allah punya sifat cinta, yuhibbukumullah, dan seterusnya. Allah perinci sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Namun dalam Al-Quran, kalau Allah menafikan sifat yang enggak layak, itu secara global. Sekali lagi, ketika Allah menetapkan sifat yang ditetapkan bagi dirinya, Allah tetapkan secara terperinci. Namun kalau Allah menafikan yang enggak layak baginya secara apa? Global. Itu hukum asalnya. Paham? Seperti dalam ayat laisa kamitslihi syai', Allah enggak sama dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Ini menafikan apa? Yang enggak layak bagi dirinya. Menafikan secara global. Menetapkan secara apa? Terperinci. Namun terkadang Allah menafikan secara terperinci. Ini keluar dari hukum kaidah awal tadi. Paham ya? Sekali lagi, kaidah asalnya, kaidah awalnya, kalau Allah menetapkan sifat bagi dirinya secara terperinci. Tapi kalau meniadakan yang enggak layak baginya secara apa? Global. Tapi terkadang Allah menafikan dari dirinya sifat-sifat yang enggak layak bagi dirinya secara terperinci. Terkadang. Paham? Ini pengecualian dari kaidah asal. Paham? Seperti dalam ayat ini, lam yalid wa lam yulad. Allah perinci penafian sifat yang enggak layak baginya. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ini karena ada suatu tujuan, yaitu tadi membantah kaum musyrikin, kaum kafirin yang mereka menisbatkan anak kepada Allah. Kaum musyrikin mengatakan malaikat putrinya Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih putranya Allah. Maka Allah bantah
lam yalid wa lam yulad. Sekali lagi ini keluar dari kaidah asal. Ketika Allah menafikan sebetulnya dalam Al-Quran itu secara global. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad sebetulnya. Cuma ini ada maksud tertentu ketika Allah menafikan dari dirinya sifat-sifat yang nggak layak secara terperinci. Contoh yang lain. Allah mengatakan wa ma massana min lughub. Kami tidak ditimpa keletihan, kelelahan, kecapean. Ini Allah nafikan atau Allah tetapkan? Hah? Allah nafikan. Sifat apa? Capek, lelah. Allah nggak punya sifat keletihan, kelelahan. Allah nafikan. Wa ma masana min lughub. Ini Allah nafikan secara perinci. Ya, Allah nafikan sifat kelelahan dari dirinya. Kenapa? Untuk membantah orang Yahudi yang mengatakan Allah setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, Allah kecapean. Allah bantah wa ma masana min lughub. Ini salah ya, kalau antum nggak paham sekarang, insya Allah dimaafkanlah. Nah, baik, agak mendalam sedikit. Kemudian yang terakhir, waktunya sudah. Allah tutup dengan ya, firman-Nya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang kita sampaikan tadi, kaidah asalnya. Kalau Allah menafikan yang nggak layak baginya secara global, Allah nggak sama dengan sesuatu apapun. Laisa kamitslihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ini secara kaidah asal Allah menafikan dari dirinya keserupaan dengan makhluk, entah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, ataupun asma dan sifatnya. Maka kewajiban seorang hamba mengesahkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, dan dilarang seorang hamba menyekutukan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, karena Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak memiliki sekutu ya sedikit pun atau yang sama dengan Allah sesuatu apapun. Maka jangan sampai menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, jangan mengatakan misalnya ya Rasulullah berikan aku syafaat, padahal syafaat milik Allah. Jangan mengatakan ya wali fulan sembuhkanlah penyakitku. Na'udzubillah min dzalik. Yang menyembuhkan hanyalah apa? Allah. Maka harus seorang muslim muslimah yang paham surat Al-Ikhlas betul-betul mengesahkan Allah dalam tadi rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, dan menjauhkan diri daripada segala bentuk kesyirikan baik dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Apakah ada orang yang menyekutukan Allah dalam 3 hal tadi? Ada enggak? Ada enggak orang yang mengaku muslim menyekutukan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat? Banyak, ya. Bukan hanya apa? Contoh karena waktunya terbatas, ada syair-syair karangan mereka sendiri yang mengatakan ya akramal khalqi maliman aludu bi siwaka indahulul hadisil amami. Wahai makhluk yang paling mulia, maksud mereka Nabi Muhammad, tidak ada tempat aku berlindung kecuali hanya kepadamu ketika musibah datang. Boleh nggak meminta perlindungan kepada Nabi Muhammad ketika musibah? Apa hukumnya? Ini namanya asyirkul akbar. Allah mengatakan kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Minta perlindungan kepada Allah karena Allah yang bisa mengentaskan dari musibah. Wa iyyam saskallahu bidurin fala kashifa illa huwa. Kok mereka minta tolong perlindungan kepada Nabi Muhammad? Syirik dalam uluhiyah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Yang kedua, kata mereka dalam bait syairnya juga, wa min judika dunya wa dharrataha. Di antara kedermawanan wahai Muhammad, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat milik Nabi Muhammad. Naudzubillah min dzalik. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Allah mengatakan dunia akhirat milik kami. Kok mereka mengatakan milik Nabi Muhammad? Syirik dalam apa ini? Al-rububiyah. Kemudian tidak cukup syirik dalam rububiyah dan uluhiyah, mereka tambah dalam syirik asma wa sifat. Mereka mengatakan wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Di antara ilmu wahai Nabi Muhammad, ilmu di lauhul mahfud, ilmu ghaib. Lengkap sudah apa?
syirik mereka. Naudzubillahi min dalik. Makanya sekali lagi perlu terus untuk disampaikan surat Al-Ikhlas agar kita bisa mengikhlaskan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada sisa 5 menit kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ada dinyanyikan dengan ya Rabbi Mustafa itu artinya apa? Karena jemaahnya sendiri nggak tahu. Ya itulah keanehan orang-orang kita melantunkan bacaan-bacaan pujian-pujian yang mereka ini nggak sadar. Ya, bahkan terkadang tadi ada syiriknya. Contoh yang sering kita sampaikan, kalau nggak salah pernah lewat ya di TikTok atau mana itu kata-kata Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Ya, ini kalau yang mendengar ucapan ini hati-hati. Itu ada ya kesyirikan kepada Allah. Ya Rasulullah intinya aghithna, tolonglah kami. Istighosah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tadi itu kata-kata yang bentuk tawasul ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan ulama minimal bid'ah. Ya, tawasul dengan apa? Kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau diajari wirid apapun, dari ustadz, dari kiai atau apa, tanya yang pertama mana dalilnya, ada nggak dalam hadis Rasul yang sahih? Ya, apalagi Rasul sudah ngajarkan zikir yang komplit. Ya, mulai bangun tidur sampai tidur lagi komplit zikirnya. Ngapain? Ya, ngarang-ngarang zikir-zikir yang berwirid dapat ijazah. Ya, ijazah SMA apa? Ya, ijazah wirid, ijazah fulan dari fulan-fulan. Ya, mana? Ya, ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Ya, iyyakum wa muhdatsati umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Sekali lagi, zikir lengkap yang Rasul ajarkan. Itu saja banyak nggak diamalkan. Kok cari zikir-zikir yang apa? Nah, wallahu ta'ala alam. Nah, satu lagi kalau ada, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irfa sautak agak keras. Baik, ada pertanyaan masalah dengan bahasa Arab, kaifa tariqa al-amal ya bil ikhlas, atau bagaimana kita bisa ikhlas dalam beramal. Yang pertama harus selalu kita ingat bahwasanya tidak akan mungkin amal diterima tanpa apa? Al-ikhlas. Ya, kita ingat selalu perintah Allah untuk ikhlas. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fasholli rabbika wanhar wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Kemudian yang kedua, selalu kita ingat ancaman orang yang tidak ikhlas dalam beribadah, dan di antaranya dalam thalabul ilmi. Makanya para ulama dalam adab-adab thalabul ilmi selalu mengingatkan hadis innamal a'malu bin niat. Imam Bukhari mencantumkan hadis ini di awal Sahih Bukhari untuk mengingatkan kita agar ikhlas, terutama dalam thalabul ilmi, karena ancamannya berat yang nggak ikhlas dalam thalabul ilmi. Rasul mengatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha biwajhu la yata'allamu illa li gharadin dunya lam yajid rihal jannah. Barang siapa yang belajar ilmu agama yang seharusnya dia niatkan karena Allah, namun dia niatnya untuk mencapai urusan dunia, dia tidak akan mencium bau surga. Ini ancaman yang berat, maka harus terus diingatkan diri kita dan yang lainnya untuk tetap ikhlas, dan juga jangan lupa banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan ucapan, perbuatan, ibadah kita ikhlas karenanya. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.